Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah karuniakan fitrah kepada kita berupa gharizah. Dan salah satu gharizah yang ada pada diri kita adalah gharizatul baqa, naluri mempertahankan diri. Yang diantara perwujudan dari naluri mempertahankan diri itu adalah kita pasti tidak ridha, merasa tidak akan tentram jika diri kita, keluarga kita, anak istri kita dihinakan oleh orang lain. Apalagi selain gharizatul baqa, kita juga memiliki gharizatul tadayun, naluri beragama. Yang di dalam perwujudan naluri beragama tadi, kita dikaruniai sikap dan sifat kultus terhadap hal-hal yang memang diperintahkan oleh agama dikultuskan, yakni Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Dan hari ini kita diuji sifat fitrah kita sebagai manusia, sekaligus diuji sikap kita sebagai seorang mukmin yang beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kehidupan ini. Sekaligus kita diuji apakah benar kita telah menyatakan diri sebagai umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang di dalam setiap sholat 5 waktu kita berikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan hari ini ujian terhadap akidah kita, naluri fitrah kita sebagai seorang muslim yang sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i, orang yang dibuat marah tapi tidak marah berarti dia sama dengan keledai. Dan hari ini yang membuat marah kita bukan karena anak kita dihina-hinakan, yang membuat marah kita bukan karena istri kita dicolek orang, yang membuat kita hina bukan karena harta kita diambil, bukan karena jabatan kita diambil, bukan karena ada penelantaran terhadap wibawa marwah dan kemuliaan keluarga besar kita, nasab kita, guru-guru kita. Tapi ini yang terjadi, bahwa hari ini kita diganggu bakok kita, diganggu naluri beragama kita, dan wajib marah kita karena ada yang hina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana viral dikabarkan media, 2 politikus India dari Bharatiya Janata Party atau BJP, ini partainya Narendra Modi, Perdana Menteri India yang terkenal kejam terhadap umat Islam, dan salah satu lagi namanya Nupur Sarmanapan dan Kumar Jindal, dalam begitu lancang menghina kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha, dan bahkan Allah dihinakan melalui pelecehan terhadap Al-Quran. Yang terjadi adalah dalam satu debat di televisi yang disiarkan secara langsung di India, juru bicara Bharatiya Janata Party Nupur Sarma dengan entengnya melecehkan kehidupan Nabi, di mana beliau menikahi Siti Aisyah dalam usia muda dan memberikan sematan-sematan yang secara umum ini adalah tuduhan yang mengulang, misalkan pedofilia dan yang lainnya. Dan substansi daripada statement partai Bharatiya Janata Party ini, ya, dari juru bicaranya tidak bisa kita pisahkan dari kebijakan Narendra Modi dan partainya, yakni Bharatiya Janata Party, yang selama ini memang represif dan anti-Islam. Meskipun partai telah memberikan satu sanksi yang sifatnya juga sangat tidak layak, hanya diskorsing sementara, kita umat Islam tentu tidak terima dengan sanksi-sanksi yang demikian. Apalagi sejarah
kebijakan India di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Narendra Modi itu sangat-sangat represif terhadap umat Islam. Sebut saja yang pertama, kekerasan dan diskriminasi terhadap kaum muslim yang pernah terjadi di Gujarat, India. Kekerasan yang berlandaskan sentimen anti-Islam ini pecah di Gujarat pada 27 Februari hingga 1 Maret 2022. Modi saat itu berkuasa belum mendapat PM seperti sekarang, tetapi ini merupakan kebijakan dari partainya yang menyebabkan paling tidak 1044 orang meninggal dunia, 223 menghilang, dan 2.500 lainnya terluka, dan mayoritas korbannya adalah umat Islam. Takbir. Yang kedua, kerusuhan dan penyerangan terhadap kaum muslimin di Muzaffarnagar yang menyebabkan 50.000 mayoritas muslim warga Muzaffar mengungsi, 62 orang meninggal, di mana 42 orang muslim dan hanya 20 saja yang Hindu. Yang ketiga, penyerangan terhadap kaum muslimin di New Delhi. Kasus itu terjadi pada saat Islamofobia begitu kuat menerpa pemerintahan Narendra Modi, dan saat itu terjadi diskriminasi kewarganegaraan terhadap umat Islam, di mana amandemen undang-undang baru tentang kewarganegaraan India tidak mengakui beberapa eksodus warga muslim untuk menjadi warga negara India dan mendapatkan hak-hak sebagai warga negara secara baik. Dan yang keempat, yang belum lama adalah tindakan represif dan diskriminatif terhadap muslimah di India yang tidak boleh mempergunakan jilbab saat menuntut studi atau saat belajar kuliah di universitas di India. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu ini bukan hanya soal pernyataan dari seorang anggota dari partai Bharatiya Janata Nupur Sarma atau dari Navin Kumar Jindal, tapi sesungguhnya posisi dari Nupur Sarma sebagai juru bicara resmi dari partai Bharatiya Janata mengkonfirmasi inilah sikap dari partai tersebut. Adapun klarifikasi dari partai yang menyatakan bahwa pernyataan Sarma tidak atau bukanlah mewakili partai diberikan bukan karena sikap itu yang sejati, tetapi karena kritikan masyarakat, terutama dunia Islam, di mana dampaknya negara-negara di Arab Saudi, di Timur Tengah, itu melakukan seruan boikot terhadap produk-produk India. Dan inilah yang kemudian menyebabkan partainya Modi ini terpaksa harus mengklarifikasi. Karena sikap yang bisa kita baca bukanlah klarifikasi dan permintaan maaf dari partai Modi, tetapi kebijakan yang diterapkan oleh Perdana Menteri India Modi ini dan partainya Bharatiya Janata Party ini selama kekuasaannya memimpin India, di mana tindakan-tindakan represif, diskriminatif, anti-Islam begitu kencang, keras, dan itulah yang dirasakan oleh umat Islam di India. Dan perlu untuk diketahui apa yang dialami dan ditimpakan oleh orang-orang kafir kepada umat Islam bukan hanya terjadi di India. Dan pelecehan-pelecehan itu juga bukan hanya terjadi di India. Nanti akan banyak yang bisa disampaikan tentang sejarah pelecehan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana penyelesaiannya. Namun yang penting buat kita adalah bahwa hari ini kita harus mengambil sikap dalam kapasitas maksimum yang kita miliki untuk membela wibawa kehormatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh ada di antara kita mengambil sikap diam, memberikan keridhaan, apalagi berdalih bahwa mereka orang kafir yang tidak mengetahui apapun, kemudian kita memberikan permaafan. Tidak boleh demikian. Karena satu kejahatan, pelanggaran syariat itu tetap harus diberikan hukuman terlepas pelakunya muslim ataupun apalagi kalau dia dilakukan oleh orang-orang kafir. Dan sayangnya hari ini umat Islam ada yang keliru memberikan loyalitas wala dan pembelaannya.
Di saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dihinakan, direndahkan, dilecehkan, mereka diam. Tapi begitu ada orang yang ingin meraih kekuasaan, ingin menjadi calon presiden, sibuk mereka membela. Sampai baru saja ada yang berani kemudian menganggap remeh bendera tauhid hanya demi menjaga elektabilitas pasangan capres tertentu. Ini sangat naif dan sangat-sangat disayangkan. Kita kelak di akhirat akan kembali kepada Allah, bukan kembali kepada capres. Kita di akhirat kelak akan mendapatkan syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan dari penguasa. Dan saya katakan kepada umat Islam, berapa banyak pengkhianatan yang dilakukan oleh penguasa-penguasa, baik mereka yang sudah berkuasa atau mereka hendak meraih tahta kekuasaan, kemudian gagal meraih kekuasaan, kemudian berkhianat dan kemudian merapat pada kekuasaan, kemudian tidak mempedulikan lagi nasib dari umat Islam. Kita tidak mungkin memberikan pembelaan loyalitas kepada manusia-manusia yang serakah akan kekuasaan tapi tidak peduli terhadap urusan umat Islam. Kita akan tidak mungkin mengulangi kesalahan-kesalahan untuk yang kedua kalinya, bahkan untuk yang kesekian kalinya, dengan memberikan pengorbanan, loyalitas, bahkan pengorbanan pada tingkat yang paling tinggi, yakni kematian, hanya demi untuk membela orang tertentu, individu tertentu, tokoh tertentu. Hanya Islam yang layak diberikan pembelaan. Hanya Rasulullah yang semestinya kita harus tindak cepat untuk melakukan tindakan kepada orang-orang yang telah melakukan penistaan terhadap beliau. Dan hari ini mudah-mudahan melalui forum yang mulia ini, kita beberapa advokat, tokoh dan ulama di Jabotabek ini bisa memberikan pengguguran kewajiban kifayah sebagai kewajiban dakwah. Tetapi silahkan bagi siapapun yang merasa punya kewajiban yang lain untuk mengambil tindakan yang sama, segera memberikan pembelaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan kapasitas dan kemampuan dan sesuai dengan keadaannya masing-masing. Saya ingin tegaskan bahwa apa yang terjadi di India ini sebenarnya juga terjadi di negeri ini, bahkan di negeri-negeri kaum muslimin lainnya. Saya masih ingat pada 2016 yang lalu, seorang calon kepala daerah di provinsi DKI Jakarta begitu mudahnya melecehkan Al-Quran, begitu mudahnya mengatakan umat Islam jangan mau dibodoh-bodohin oleh ayat Al-Quran. Padahal umat Islam itu hanya akan selamat kalau dia mengikuti ayat-ayat Al-Quran. Takbir! Bahkan tidak ada satupun yang bisa memberikan jaminan jika umat Islam ini hanya tunduk taat pada ayat konstitusi, sementara ayat konstitusi itu mengangkangi ayat Al-Quran. Dan bahkan hari ini begitu kencangnya narasi hororisasi dan kriminalisasi terhadap ajaran Islam khilafah yang dihembuskan oleh rezim dengan tujuan agar umat ini menjauh dari khilafah, umat ini takut pada ajaran Islam, dan umat ini tidak mengambil bagian yang penting dalam rangka berjuang untuk menegakkan kewajiban yang agung, di mana banyaknya kewajiban-kewajiban lain itu tidak bisa ditunaikan kecuali dengan tegaknya kewajiban agung ini, yakni tegaknya Al-Khalifah Ar-Rasyidah. Takbir! Dan saya ingin tegaskan bahwa persoalan pelecehan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pelecehan kepada Ummul Mukminin Siti Aisyah, pelecehan kepada Al-Quran, pelecehan kepada syiar-syiar Islam, pelecehan terhadap simbol dan ajaran Islam ini tidak akan tuntas dan sempurna kecuali kaum muslimin memiliki apa? Khilafah. Coba lihat apa yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin antek yang ada di negeri-negeri kaum muslimin. Mereka tidak melakukan apapun, bahkan hanya mengerahkan satu tentara pun tidak, apalagi satu peluru. Mereka hanya sibuk berkoar-koar boikot, yang padahal boikot itu hanya bisa dilakukan oleh individu. Lalu apa tugas negara kalau hanya dia bisa ikut boikot seperti individu? Dan pada saat yang sama mereka tidak mengambil tindakan tegas dengan memutus hubungan diplomatik kepada India, mengusir duta besar Indonesia dari negeri kaum muslimin, sampai otoritas India meminta maaf secara terbuka, dan sampai otoritas India menyatakan tidak akan mengulangi perbuatan itu untuk lain kalinya. Takbir! Karena itu memang kita butuh persatuan umat ini untuk melawan dengan cara berdakwah, menyuarakan pembelaan kita kepada
Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga menyerukan boykot terhadap produk-produk India, terhadap barang dan jasa India, terhadap seluruh aktivitas transaksi, termasuk tetapi tidak terbatas pada transaksi bekerja dengan otoritas India atau transaksi berkunjung baik wisata atau urusan lainnya ke India. Dan ini adalah kewenangan kita sebagai individu dan bisa kita lakukan dengan kemampuan kita. Namun pada saat yang sama kita harus menuntut kepada rejim juga yang berkuasa di negeri ini agar mengambil tindakan tegas kepada Kemenlu, Kementerian Luar Negeri. Saya minta kepada Kementerian Luar Negeri untuk mengajukan nota protes keras, bahkan kalau perlu mengusir duta besar India dari Indonesia. Takbir. Dan tentu saja yang paling penting adalah saya mengingatkan kepada kita semua untuk jangan melupakan, dan inilah kunci pembelaan kita sesungguhnya, yakni untuk menegakkan khilafah. Karena hanya dengan khilafah umat Islam bisa memberikan junnah perlindungan yang maksimal kepada kemuliaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hanya dengan khilafah kaum muslimin bisa dikonsolidasi, bisa menyatukan seluruh kekuatan umat Islam untuk mengiringkan tentara-tentara untuk membungkam mulut-mulut busuk orang-orang kafir di India. Takbir. Karena hanya dengan khilafah Modi tidak akan mengulangi lagi berbagai tindakan rasisnya terhadap umat Islam, termasuk terhadap kebijakan partainya yang selama ini memang rasis dan anti-Islam. Dan karena itulah saya mengajak kepada kita semua untuk tetap istiqomah di jalan dakwah, untuk menyerahkan seluruh urusan kita, waktu, tenaga, pikiran, bahkan kita wakafkan seluruh keluarga kita untuk perjuangan yang agung ini, perjuangan untuk menegakkan khilafah. Takbir. Karena sungguh kita ingin berkumpul dengan keluarga-keluarga kita di surganya Allah. Karena sungguh kita ingin bertemu dengan Rasulullah SAW sekala di hari kiamat. Karena sungguh kita ingin diberikan air dari telaganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sungguh kita ingin dikumpulkan di jannahnya Allah Subhanahu Wa Taala bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu tidak mungkin tidak kita bisa mencapai itu kecuali kita berjuang menegakkan hukum Allah, sehingga tidak ada lagi kedaulatan di muka bumi ini kecuali kedaulatan Allah Subhanahu Wa Taala. Takbir. Karena itu jangan pernah melemah, jangan pernah merasa takut, jangan pernah merasa gentar bahwa sesungguhnya yang takut itu adalah orang-orang kafir, karena mereka tahu di dunia mereka salah dan mereka akan ketemu dengan kesalahan itu dengan balasan atas kezalimannya itu. Yang harusnya takut orang-orang munafik yang selama ini selalu membuat bala terhadap umat Islam. Mereka lah yang semestinya takut, mereka yang korupsi, mereka yang menjual aset-aset bangsa ini, mereka yang teriak-teriak anti Pancasila dan seterusnya. Itulah yang mereka ketakutan karena mereka tahu berada dalam kesalahan. Sementara kita yang berada di jalur perjuangan, yang menegakkan hukum Allah, yang jelas-jelas kita yakin, seyakin-yakinnya akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak ada alasan bagi kita untuk gentar, apalagi mundur. Tidak ada pilihan dalam perjuangan penegakan khilafah ini kecuali kita tetap melangkah, tetap istiqomah, dan semata-mata hanya meminta pertolongan dan perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Takbir. Insya Allah itu pengantar. Dan insya Allah nanti ada sampaian-sampaian dari ustadz-ustadz yang lainnya untuk menjelaskan lebih lanjut bagaimana sikap dan pandangan kita, apa yang harus kita perbuat dalam kasus pelecehan terhadap baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama kepada Kiai Haji Ahmad Zainuddin, kami persilakan untuk menyampaikan pandangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattah ya alim. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma alaihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma alaihi. Mudah-mudahan kesempatan yang baik ini yang diamanahkan kepada Al-Fakir bisa menjadi inspirasi atau juga pemantik bagi kalangan para ulama, para kiai, para santri, kalangan pondok pesantren untuk memberikan sikap atas persoalan yang sedang terjadi amat sangat serius,
yakni orang kafir menista, menghina kekasih kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena keterbatasan waktu, jadi yang pertama seputar hukum ya. Bagi mereka yang menghina baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini didasarkan kepada firman Allah surat At-Taubah ayat 65. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayati wa rasulih kuntum tastahzi'un. Orang-orang munafik itu ketika ditegur setelah melakukan penghinaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka akan berkata bahwa kami cuma bercanda, seperti itu. Lantas di At-Taubah 66 ternyata serius atau bercanda hukumnya sama. Kata Allah, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ini teguran untuk orang-orang munafik saat itu mengolok-olok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, jangan bikin alasan kamu. Ya. Sungguh kalian sudah kafir setelah sebelumnya kalian beriman. Menurut Syekh Abdurrahman As-Sa'di, beliau mengatakan di dalam Tafsirul Karim Ar-Rahman halaman 342, fa innal istihza'a billah wa ayatihi wa rasulih kufrun mukhrijun anid din. Sesungguhnya mengolok-olok Allah, ayat-ayatnya Allah dan Rasulnya Allah adalah tindakan kufur yang dapat mengeluarkan seseorang dari agama. Lianna aslad din mabniun ala ta'zimillah wa ta'zimi dinih wa rusulih wal istihza'u bisyai'in min dhalik munafin li hadzal asli. Karena sesungguhnya agama ini tegak di atas mengagungkan pondasi, mengagungkan Allah, mengagungkan Islam, mengagungkan para rasulnya Allah. Sehingga mengolok-olok sesuatu darinya itu adalah menafikan dari keagungan itu sendiri. Takbir. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tentang apa hukum bagi penghina Nabi. Para ulama berijma bahwa orang yang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam hukumannya tidak lain kecuali dihukum mati. Takbir. Allahu Akbar. Mari kita simak beberapa pendapat para ulama. Wa qad haka Abu Bakar Al-Farisi min ashabi Syafi'i ijma' al-muslimin ala anna hadda man sabba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-qatlu kama anna hadda man sabba ghairuhu kama anna hadda man sabba ghairahu al-jildu. Syekh Abu Bakar Al-Farisi mengatakan adalah merupakan ijma para ulama salafus saleh dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'inat tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sesungguhnya hukuman bagi orang yang mengolok-olok, menghina baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah dibunuh. Sebagaimana hukuman bagi seseorang yang mengolok-olok sesama orang lain selain Nabi itu adalah dicambuk. Sedangkan untuk orang yang menghina, mengolok-olok baginda Rasul, hukumannya adalah hukuman mati. Qala Al-Khattabi, la a'lamu ahadan minal muslimin ikhtalafa fi wujubi qatlih. Bahkan Syekh Al-Khattabi mengatakan, sepanjang hidupku aku tidak mendapatkan seorang ulama pun dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'inat tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin yang berbeda pendapat tentang hukum wajibnya hukuman bunuh bagi yang menghina baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takbir. Allah.
Sallu ala Muhammad. Wa qala Muhammad bin Shahnun, ajma'al ulama ala anna syatiman Nabi sallallahu alaihi wasallam wal muntaqisalahu kafirun wal wa'id jarin alaihi bi'adzabillah lah wa hukmuhu indal ummah al qatlu wa man syakka fi kufrihi wa adzabihi kufrun. Bahkan ada pernyataan lagi jelas sekali tentang ijma para ulama, bagi siapapun yang menghina, mengolok-olok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tadi sudah disebutkan bahwa ancaman hukumannya adalah hukuman mati. Sedangkan di sini dijelaskan wa man syakka fi kufrihi wa adzabihi kufrun. Siapa saja yang meragukan tentang status kafirnya orang yang menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta hukuman mati bagi yang menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diragukan tentang itu, yang meragukannya jatuh juga ke dalam kekufuran. Takbir. Jadi kalau ada orang yang meragukan, betulkah orang yang menghina Nabi itu hukumannya harus dibunuh? Kata beliau, dikatakan Syekh Muhammad bin Shahnun, orang ini meragukan dalil agama yang qat'i dan telah dinyatakan kufur adanya. Sallallahu alaihi Muhammad. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian ada orang berkata, fa in qila alaysa qad sabata anna minan nas man sabbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi wa qabila an-nabi sallallahu alaihi wasallam taubatahu. Kalau ada orang berkata, bukankah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup, itu Nabi kemudian dihina, dan pada saat kemudian orangnya minta maaf, Nabi kemudian memaafkan? Apa jawabannya kata ulama? Ujiba bi anna hadza sahih. Betul, fakta seperti itu. Lakin hadza fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ini hanya berlaku ketika zaman Nabi Muhammad masih hidup. Wal haq alladzi lahu qad asqatahu. Dan itu haknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memaafkan. Artinya hak Nabi untuk membalas sudah dicabut oleh Nabi. Wa amma ba'da mautihi fa innahu la yamliku ahadun isqata haqqihi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, Nabi punya hak itu, dan hak Nabi tidak ada seorang pun yang berhak untuk dicabut. Artinya apa? Hak kembali kepada hukum asal. Siapa yang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hukumannya adalah hukuman kafir dan harus dihukum mati. Takbir. Fayajibu alaina tanfidu ma yaqtadihi sabbuhu sallallahu alaihi wasallam min qatlis sabi. Maka hukumnya harus kembali ke hukum asal. Karena kita tidak bisa konfirmasi kepada Nabi, Nabi akan memaafkan atau tidak. Hukumnya harus dikembalikan kepada hukum asal, yakni tentang harus dieksekusi mati orang yang menghina baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada kalimat juga yang diungkapkan oleh ulama, inna tathhirul ardi min idhari sabbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wajibun. Sesungguhnya ada satu kewajiban di atas pundak kita sebagai orang yang bersyahadat. Apa? Mensucikan ini bumi dari segala bentuk penghinaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takbir. Kenapa? Li'annahu min tamami dhuhuri dinillah wa ulwi kalimatillah wa qaulud din kulluhu lillah. Karena yang demikian ini adalah merupakan bukti unggulnya agama Allah dan tingginya kalimat Allah. Sedangkan seluruh agama itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan satu yang dibenarkan, yakni Islam. Fahaitsu ma dhahara sabbuhu wa lam yantakim mimman fa'ala dzalik lam yakunid din zahiran wala kalimatullahi 'aliyatan. Oleh karena itu maka ketika di muka bumi terjadi ada yang menghinakan apa yang telah diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala,
dalam hal ini salah satunya adalah keagungan Nabi Muhammad SAW, kemudian pelakunya tidak dihukum, itu pertanda agama tidak sedang unggul. Islam tidak sedang unggul, kalimatullah tidak sedang tinggi. Padahal kewajiban kita untuk mengunggulkan ini Islam, untuk meninggikan ini kalimat Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Ikhwan fillah rahimakumullah. Selanjutnya, ulama mengatakan baqiya an nadhkur ma qalahu ahlul ilmi. Inna hadhihi al-uqubata liman sabba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanbaghi an tatimma an tariqil hakim la an tariqil afrad. Perlu ditegaskan bahwasanya menetapkan status hukuman mati bagi orang yang menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu harus diambil alih, ditetapkan dan diambil alih oleh hakim. Tidak dibenarkan pelaksanaan hukumnya diserahkan kepada antorikil afrod, masing-masing individu. Tidak. Sekali lagi, wajib ditetapkan dan dieksekusi oleh hakim. Pertanyaannya adalah, siapa hakim yang dimaksud? Ini adalah hakim yang menegakkan syariat Islam kafah. Takbir. Allah. Institusi negara yang menerapkan syariat Islam kafah. Dan pertanyaan berikutnya adalah, institusi negara yang menerapkan syariat Islam kafah itu namanya apa? Maka ulama mengatakan tidak ada sebutan lain kecuali khilafah. Apa? Khilafah. Negara apa? Khilafah. Negara apa? Khilafah. Ini saya tandaskan. Khilafah itu negara. Negara. Khilafah itu bukan jamaah. Khilafah itu bukan perkumpulan kayak majelis taklim, bukan. Khilafah itu al-khilafah ri'asatun amatun lil muslimina jami'an. Kepemimpinan umum untuk seluruh kaum muslimin di dunia. Termasuk di dalamnya ada struktur negara dan ada tentara. Bukan jamaah. Liiqamati ahkamil Islam. Khilafah itu tujuannya ditegakkan adalah dalam rangka untuk menegakkan seluruh syariat Islam. Jadi bukan khilafah namanya secara syar'i. Kalau diklaim tetapi syariat Islam sama terabaikan, tersia-siakan. Takbir. Jadi yang mengklaim khilafah, punya khilafah, tetapi syariat Islam tidak tegak, apalagi misalnya ada kepalanya khalifahnya di penjara, itu berarti kemerdekaannya sudah terenggut, harus baiat lagi itu. Ada khilafah, punya khilafah, tapi syariat Islam tidak tegak, maka itu sama dengan orang mengklaim sholat tapi tidak ruku, tidak sujud, tidak fatihah. Padahal itu merupakan maksud, merupakan rukun daripada sholat. Yang ketiga, khilafah itu adalah wali hamlid da'watil islamiyati ilal alam. Khilafah itu adalah ditegakkan dalam rangka untuk menyebarkan dakwah Islam ke seluruh alam, sehingga alam yang tadinya dipenuhi dengan kezaliman akan berganti dipenuhi dengan rahmat. Islam rahmatan lil alamin, itu akan terwujud ketika ada khilafah. Takbir. Tapi ketika khilafah tidak ada, jangankan Islam menjadi rahmatan lil alamin, bayangkan hari ini terjadi khilafah tidak ada, Islam tidak bisa menebarkan rahmat lil alamin, bahkan untuk sekedar mengejar, menghukum para penista Rasulullah pun tidak bisa. Oleh sebab itu maka tadi tuntutannya wajib, maka ketika kita bicara kepada usul fikih, al-amru bisyai' amrun biwasailihi. Kalau hukum untuk menghukum mati bagi penghina Nabi itu adalah harus adanya hakim, sedangkan hari ini hakimnya tidak ada. Ada hakim demokrasi yang lebih membela duit, lebih membela partai,
lebih membela kedudukan, masa bodoh dengan Islam, itu layuk tabar, tidak diitabar. Yang dimaksudkan di sini adalah hakim, maksudnya adalah pemerintah negara yang menerapkan syariat Islam kafah, yakni khilafah. Takbir. Karena khilafahnya tidak ada, hukum ini tidak terlaksana. Dengan demikian maka menjadi satu paket. Berjuang menegakkan khilafah bukan sunnah, bukan mubah, tetapi wajib. Takbir. Al-amru bisyai' amrun biwasailihi. Ma la yatimul wajibu illa bih fa huwa wajib. Oleh karena itu maka terakhir saya mengingatkan, mari umat Islam bersatu. Dari ormas manapun, ayo kita bersatu terhadap persoalan inti, yakni mewujudkan benteng ini agama, benteng ini umat, agar agama tidak dihinakan, agar kalimat Allah tidak direndahkan, agar Rasulullah tidak lagi dihinakan dan dilecehkan untuk selamanya. Tegakkan benteng itu, yakni khilafah. Berdiam dirinya adalah perbuatan dosa, menghalanginya adalah perbuatan lebih dosa lagi. Takbir. Ini seharusnya pendapat ini tuh disampaikannya oleh para kiai, sekurang-kurangnya oleh Ki Ma'ruf Amin ini. Harusnya disampaikannya bukan oleh saya. Ya, saya cuma santri ini, membacakan kitab keterangan para ulama. Ini yang cocok banget ini Ki Ma'ruf Amin, Habib Lutfi, ya. Kalau beliau sudah bicara luar biasa itu. Ulama-ulama khas di pondok-pondok pesantren besar mestinya kita merindukan, mudah-mudahan mereka segera berkumpul melakukan ijtima untuk memberikan pernyataan sikap menolak dan mengutuk serta menuntut diadili dan dihukum mati penghina Nabi Muhammad SAW, sekaligus mereka langsung mengatakan bahwa ini terjadi akibat ketidakadaan khilafah, akibat ketidakadaan benteng dan tameng umat. Takbir. Sekian dan demikian, semoga bisa didengar, ya, semoga bermanfaat, dan ini betul fakta adanya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit yang mengganjal. Kalau tadi kan hukum bagi muslim menghina nabi, konsekuensinya dia murtad dan hukumnya dibunuh. Faktanya ini Narendra Modi dari anggota partai India juga ini, si Nupur Sharma dan Nafet Kumar ini memang orang kafir ini. Bagaimana hukumnya? Tafadhal, Ustaz. Ya. Kalau orang kafir juga hukumnya sama. Bahkan ulama mengatakan, andai kata si kafir taubatan nasuha, hukum taubatan nasuhanya adalah urusan dengan Allah. Artinya apa? Kalau dia betul-betul bertaubat, maka yakin Allah akan mengampuni. Tapi had dibunuhnya tidak gugur dengan taubatnya. Demikian ijma' para ulama. Jadi sekali lagi, kalau ada orang kafir menghina Nabi Muhammad SAW, kemudian setelah itu dia bertobat, taubatan nasuha, maka urusan tobatnya adalah dengan Allah. Dan kalau taubatan nasuha pasti diterima. Akan tetapi taubatan nasuhanya tidak menggugurkan haddul qatl, had untuk dibunuh bagi dia. Demikian. Baik, tuntas jadi hukum bagi penista Nabi SAW, baik dia muslim maupun kafir, hukumnya adalah disanksi bunuh dan pelaksanaannya oleh lembaga al-qadha, peradilan, oleh hakim. Jadi bukan dilakukan oleh individu. Jadi harus ada negara, dan karena negara yang menerapkan hukum itu tidak ada, maka kita wajib berjuang untuk menegakkan negara yang bisa mengadili dan menghukum para penista Nabi SAW. Baik, berikutnya dari Ustaz Rani Ruslan. Tafadhol Ustaz, ini fakta sejarah pelecehan terhadap Nabi bagaimana dan bagaimana penyelesaiannya ketika itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi aqamana bil Islam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sayyidil anam, imamul muttaqin, alladzi jaa bi risalatil Islam
liyukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur wa ila siratil mustaqim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ya ayyuhallazina amanu kunu ansarallah kunu ansarallah kunu ansarallah. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang penuh kecintaan terhadap Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh kita berkumpul ingin mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Hubab ibnu Al-Arad, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat beliau tertangkap untuk dibunuh di tiang salib. Lalu ditanya oleh pemuka musyrik, "Wahai Hubab, apakah kamu ridho seandainya posisimu digantikan oleh Muhammad di sini untuk disalib dan kami bebaskan?" Bagaimana sahabat ini berkata, "Demi Allah, aku tidak akan pernah ridho meskipun ada duri sekecil apapun untuk melukai kulitnya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kalian banyak bicara, cepatlah kalau ingin membunuhku, bunuh dengan segera." Allahu Akbar. Allahu Akbar. Begitulah kecintaan para sahabat kepada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, "Aku lebih suka berkunjung kepada keluarganya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibanding aku berkunjung kepada keluargaku sendiri." Allahu Akbar. Allahu Akbar. Begitulah para ulama pun demikian. Syekh Yusuf An-Nabhani mengarang kitab Sa'atud Darwain berisi kumpulan salawat untuk memuliakan Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau seorang qadhi di masa kekhilafahan Utsmaniyah. Dihadirkan seorang pembunuh yang telah membunuh penista Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pengadilan itu, setelah terbukti bahwa dia membunuh alasannya karena membela kehormatan Nabi, Syekh Yusuf turun dari tempat duduknya sembari menghampiri sang pembunuh tadi, lalu bertanya, "Tangan yang mana yang kau gunakan untuk membunuh penista Nabi itu?" Lalu orang itu mengulurkan tangan kanannya. Syekh Yusuf mengambil tangan ini langsung menciumnya. Masya Allah. Aku tidak sanggup untuk memberikan hukuman kepada orang yang telah membela kehormatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Demikian juga Rasul memang sejak awal sudah sering dilecehkan. Saat dakwah di Mekah sudah banyak kalimat-kalimat yang menyakiti Rasul. Rasul disebut dengan kahin, dukun. Rasul disebut dengan sahirun mubin, tukang sihir. Bahkan Rasul para sahabat disebut sufaha, yang artinya orang-orang tolol. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas, jika dikatakan kepada mereka berimanlah kalian sebagaimana imannya para sahabat, qalu mereka berkata, anuminu kama amana sufaha, apakah kami harus beriman mengikuti mereka orang-orang yang tolol itu? Ini pelecehan sejak dari dulu. Cuman dulu Nabi Muhammad tidak memiliki kekuasaan. Semua pelecehan itu tidak beliau respon dengan kata-kata. Beliau terus melanjutkan dakwah. Tapi di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki kekuasaan di Madinah, ada 3 riwayat yang sampai kepada kita. Orang-orang yang melecehkan, ada seorang suami yang buta, mendengar setiap hari istrinya yang sedang hamil terus melakukan pelecehan verbal, menghina Nabi Muhammad SAW. Tidak tahan sang suami lalu menikam istrinya sampai terbunuh dan mati. Kasus ini disampaikan kepada Kanjeng Nabi. Nabi tidak menjatuhkan kisos kepada sang suami. Itu artinya apa? Rasul tidak menganggap itu sebagai kejahatan. Demikian juga seorang Yahudi perempuan dibunuh oleh sahabat. Rasul pun bahkan ada yang pernah sahabat menyuruh, siapa yang berani
menghabisi orang itu yang telah menghina Nabi Muhammad SAW. Demikian juga kita sampai pada berita kisah bagaimana di masa Sultan Abdul Hamid yang masyhur ceritanya pementasan drama di Perancis yang isinya untuk melecehkan Nabi Muhammad SAW. Sultan Abdul Hamid mengatakan, aku tidak akan berdiam diri orang yang paling sangat aku muliakan dalam hidupnya dilecehkan seperti ini. Dia pun mengancam Perancis dan Inggris untuk segera menghentikannya. Jika tidak, beliau akan mengumandangkan seruan jihad kepada seluruh rakyatnya untuk menghentikan Inggris dan Perancis. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Adakah hari ini yang begitu? Tidak ada. Kalau presiden dihina ada penjaranya. Kalau bendera dihina ada penjaranya. Tidak akan lama dia ditangkap. Tapi menghina Nabi, dan ini berulang sejarahnya saudaraku. Tahun 1989 yang belum lahir mungkin belum tahu ya. Di situ ada namanya Salman Rushdie menerbitkan sebuah buku namanya Satanic Verse, ayat-ayat setan, melecehkan Quran. Di dalam buku ini juga tersedia atau terdapat penghinaan kepada istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia mengatakan Ka'bah itu adalah tempat mesum. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dia dilindungi oleh pemerintah Inggris. Tahun 94, seorang perempuan seorang Yahudi namanya Stephen Spielberg, dia membuat sebuah film judulnya Try Lies, ditujukan untuk menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Tahun 97, wanita Yahudi kebangsaan Israel juga mempublikasikan 20 gambar yang menghina Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad menggunakan kopiah ala Palestina, ya. Jadi di sini disebutkan, kemudian ada seekor babi digap pakai kopiah ala Palestina, kemudian ada pulpen digunakan untuk menulis Quran. Dituliskan di situ nama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelecehan. Kemudian tahun 2004 kita juga seorang kartunis dari mana? Dari Belanda. Waktu itu kita ikut aksi. Theo van, bacanya gimana nih? Theo van Gogh. Ya, bahasa Belanda ini. Ya, mengeluarkan film juga untuk menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wilder, politisi Belanda, juga membuat film fitnah membakar Al-Qur'an. Kemudian tahun 2005, Jilan Posten, waktu itu umat Islam juga di Jakarta ikut merespon, menerbitkan gambar-gambar karikatur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian seorang menteri di Italia menggunakan kaos yang bertuliskan Nabi Muhammad dan dilecehkan di dalam kaos itu. Kemudian tahun 2020, Charlie Hebdo, terkenal, ya, majalah di mana? Prancis. Kemudian dilanjutkan di India. Di India bukan sekarang aja. Di India pernah ada sebuah koran, di sini saya catat ya, namanya Abadnama, berbahasa Urdu. Juga memuat kartun-kartun yang melecehkan Nabi Muhammad SAW. Jadi pelecehan itu begitu banyak terhadap Nabi Muhammad SAW. Persoalannya adalah ini berulang, seakan-akan orang-orang kafir ini tidak pernah takut dengan umat Islam. Mengapa? Karena umat Islam paling maksimal hanya bisa mengecam dan berdemo pasang poster. Karena mereka yakin para pemimpin di negeri mereka, entah itu raja, presiden, tidak akan melakukan apa. Mereka sangat yakin itu. Paling umat Islam demo rame, selesai. Majalahnya malah tambah tinggi, tambah laku, habis dibeli. Ya, Jilan Posten itu dalam waktu 1 minggu berapa ribu eksemplar habis.
semakin tinggi ratingnya. Mereka mengulang-ulang penghinaan itu karena mereka paham umat Islam tidak akan bisa apa-apa, hanya bisa berdemo setelah itu selesai. Dan mereka sayangkan para pemimpin Islam, entah yang presiden ataupun yang raja, tidak akan pernah melakukan tindakan apa-apa, paling sebatas mengecam sebagaimana rakyatnya. Itu berulang seperti itu. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, kita membutuhkan kekuasaan. Sebagaimana Imam Al-Ghazali rahimahullah berkata, ya, agama dan kekuasaan ibarat saudara kembar. Dua saudara kembar, nggak bisa dipisahkan. Ya, as-sultan atau al-mulku wa din tau amani. Kekuasaan dan agama itu dua saudara kembar. Adinu usun, agama itu adalah asasnya, dan kekuasaan itu adalah penjaganya. Apa yang tidak diasas dengan Islam akan hancur, dan apa yang tidak dijaga oleh kekuasaan akan hilang. Kehormatan Nabi Muhammad seakan-akan hilang, tidak ada yang membela hari ini. Bahkan kita pun tidak terasa mungkin setiap hari melecehkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ajaran khilafah? Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ur rasyidin, yang hadisnya begitu tenar, hari ini dianggap sebagai ajaran yang membahayakan. Jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu, sejarah demi sejarah akan terulang. Inilah yang digambarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa umatku nanti di akhir zaman akan seperti makanan di dalam meja makan, hidangan. Setiap penjuru mereka ingin memakan, mengambil emasnya, mengambil tembaganya, mengambil flora dan faunanya, mengambil minyaknya, mengambil sawitnya, mengambil, dan semuanya diambil. Sampai para sahabat kemudian berkata, ya Rasulullah, kok gitu-gitu amat? Apakah kami keadaannya sangat sedikit saat itu? Enggak, bal antum aksar, kalian itu mayoritas, tapi seperti buih di lautan. Allah cabut rasa takut dari musuh-musuh kalian, lalu rasa takut itu Allah lemparkan ke dalam hati-hati kalian. Jadi justru umat Islam yang takut menghadapi kemungkaran, sementara yang mungkar tidak takut sama sekali. Seperti ini hari ini, yang takut justru yang berada dalam kebenaran. Oleh karena itu, kondisi seperti ini adalah kondisi tidak aman, kondisi yang bukan ideal. Harus kita melakukan perubahan. Sampai kapan Nabi Muhammad SAW dilecehkan? Sampai kapan ajaran Nabi Muhammad SAW terus dilecehkan? Qur'annya kita baca, kita khatamkan. Para hafiz Quran sudah banyak, alhamdulillah, tapi masih kurang hafiz Quran yang memperjuangkan isi Al-Quran. Oleh karena itu, momen ini harusnya juga semakin menyadarkan kita. Jadilah para penolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sadar hadis Rasulullah SAW, inna sultana wal kitaba sayabtariqani, sesungguhnya kekuasaan dan kitab Al-Quran satu saat akan terpisah. Negara tidak lagi menggunakan Al-Quran. Kemudian kalian akan dipimpin oleh para penguasa yang memutuskan keputusan politik, undang-undang yang menguntungkan mereka tapi tidak menguntungkan kalian. Jika kalian mentaatinya, jika kalian menentangnya, mereka akan membunuh kalian. Tapi jika kalian mentaatinya, kalian akan disesatkan. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, mada naf'alu ya Rasulullah? Apa yang harus kami lakukan saat itu ya Rasulullah? Ya, isna kama sona'a, ya Pak, ashabu Isa ibn Maryam. Berbuatlah seperti sahabatnya Nabi Isa alaihi salam. Nusyiru bil manashir, mereka digergaji dengan gergaji besi. Wa humilu 'alal khashab, mereka disalib di tiang salib. Ta'atun la mautun fi ta'atillah, mati dalam ketaatan pada Allah, khairun min hayatin fi maksiatin, lebih baik daripada hidup dalam kemaksiatan. Mudah-mudahan ya Allah, saksikanlah kami hari ini membela Nabi Muhammad SAW. Dan saya yakin Presiden Muslim
Kalau dia muslim pasti berharap syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para menterinya juga mayoritas muslim, seharusnya berharap syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ustadznya, kiainya tentu saja berharap syafaat Nabi Muhammad SAW. Apa itu syafaat? Pembelaan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam saat kita di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Dibebaskan dari api neraka, dibebaskan dari kemurkaan Allah. Lalu bagaimana hari ini? Saatnya kita membela Kanjeng Nabi, kita enggak pernah membela, lalu berharap syafaat Nabi Muhammad SAW, rasa-rasanya tidak mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Selanjutnya Ustaz Irwan Saifullah. Tafadhol. Terus ya? Oh ya, biar agak dekat ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Sallu ala nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallu ala nabi. Allahumma shalli alaihi. Ya, saudara-saudara sekalian, para ulama, para santri, para sesepuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para advokat dan para tokoh, para ulama se-Jabodetabek yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita dapati sekarang saudara-saudara sekalian situasi fitnah yang sangat luar biasa. Di tengah-tengah saudara sekalian, Menteri Ekonomi saudara Sri Mulyani kepalanya pusing saudara. Ya, karena keuangan APBN ini selalu defisit, bahkan tidak mampu membayar utang. Bahkan juga ketakutan saudara sekalian dengan adanya perang Rusia dan Ukraina saudara. Ya, ibarat disambar bledek saudara sekalian. Bapak Yakut Kumas saudara sekalian menghapus ya kata khilafah saudara di kurikulum saudara. Ya, ini seperti mimpi di siang bolong. Seperti mimpi di siang bolong saudara. Lucu tidak saudara? Demikian juga saudara sekalian, di tengah rezim Jokowi ini saudara sekalian, tidak ada keberhasilan satupun di dalam pembangunan ini. Betul tidak? Betul atau hoax? Betul. Ya. Kecuali saudara sekalian, pembangunan yang berhasil itu adalah infrastruktur saja. Tapi infrastruktur ini saudara banyak juga menghabiskan dana APBN saudara, betul tidak? Betul. Banyak korupsinya saudara, betul tidak? Betul. Menyengsarakan rakyat, betul tidak? Betul. Menjadikan hutang lebih besar saudara, betul tidak? Betul. Kalau seperti ini pembangunan infrastruktur ini sukses atau gagal saudara? Gagal total. Di tengah rezim Jokowi ini gagal total saudara. Ya Allah. Ya, khilafah terus dikriminalisasi saudara. Ya, khilafah dikatakan memecah belah, khilafah akan menumpahkan ratusan bahkan miliaran manusia saudara. Ya, ini nyata atau halusinasi saudara? Halu atau nyata saudara? Halu. Ya, saudara-saudara sekalian, ini adalah bukti saudara sekalian bahwa ya negara kita dan seluruh negara-negara muslim saudara sekalian telah dikungkung oleh ya penjajah kafir saudara sekalian, penjajah asing dan para penguasa menjadi antek para penjajah kafir laknatullah ini saudara. Oleh karena itu saudara, demikian juga di tengah saudara sekalian ya pemerintahan Modi dan juga rezim Modi India saudara, dan juga dua politikus mereka yakni Nupur Sarma dan juga Kumar Jindal saudara, yang telah melecehkan ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah dijelaskan
oleh Bang Ahmad Khazinuddin tadi saudara. Nah, mereka saudara-saudara sekalian rahimakumullah, ya aparat, ya Polda, Polres, ya dan juga pihak kepolisian yang lain saudara, banyak juga saudara, ya membiarkan ada operasi-operasi intelijen hitam yang mengkriminalisasi FPI saudara. Ada FPI palsu saudara, dibiarkan saja saudara. Ini operasi hitam atau tidak saudara? Hitam. Demikian juga saudara, banyak juga yang mengaku-ngaku aktivis Hizbut Tahrir Indonesia saudara, padahal dia adalah aktivis Hizbut Tahrir Indonesia abal-abal saudara. Betul tidak? Betul. Ya, mereka mendukung capres sono capres ini saudara, ya, dan mengatakan mereka ini adalah termasuk ex-HTI saudara, ya. Betul atau salah saudara? Salah. Hoax atau betul saudara? Hoax. Ya saudara-saudara sekalian, seharusnya saudara sekalian, ya Presiden Jokowi dan juga Kiai Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden saudara sekalian segera memerintahkan militer kita saudara untuk menangkap saudara, ya Nupur Sarma dan juga ya Kumar Jindal, dan segera menuntut ya negara atau pemerintahan Modi ini ya menghukum mati saudara. Betul tidak saudara? Betul. Shallu ala Nabi. Ya, tidak malah kemudian mengkriminalisasi ya dikit-dikit HTI, dikit-dikit FPI, dikit-dikit khilafah saudara sekalian. Maka saya sampaikan kepada Kiai Ma'ruf Amin dan juga kepada Presiden Jokowi, ketahuilah bahwa khilafah ini telah ditakdirkan oleh Allah SWT dan dijanjikan oleh baginda Rasulullah SAW sebagai kekuatan yang akan melindungi kaum muslimin, sebagai kekuatan yang akan menegakkan keadilan, sebagai kekuatan yang akan melindungi agama Islam, sebagai kekuatan yang akan menjamin kesejahteraan, dan yang menjadi kekuatan yang akan menjamin keadilan bagi seluruh umat manusia. Nabi SAW bersabda, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal imamu junnatun yuqatalu min waraihi wa yuttaqabi." Sesungguhnya imam atau khalifah itu adalah perisai, di mana orang-orang yang berperang di belakangnya dan berlindung dari musuh dengan kekuasaannya, yakni berlindung dan juga berada di belakang dari khalifah yang menjadi perisai. Sebagaimana yang dijelaskan tadi saudara, saya sampaikan bagaimana Nabi sebagai Amirul Mukminin ketika itu menegakkan keadilan baik kepada orang muslim maupun kepada orang kafir saudara. Betul tidak? Betul. Shallu ala Nabi. Pernah saudara ada orang kafir, saudara Ka'ab bin Ashraf saudara, menghina Nabi dan Allah SWT. Maka Rasulullah SAW langsung menyampaikan kepada para sahabat, siapakah yang akan mencari Ka'ab bin Al-Ashraf? Sungguh ia telah menyakiti Allah SWT dan Rasulnya. Maka langsung berdiri saudara, Muhammad bin Maslamah pun segera bangkit dan berdiri berkata, "Wahai Rasulullah, apakah engkau suka jika aku membunuhnya?" Rasulullah mengatakan, "Na'am." Subhanallah. Kemudian Maslamah juga mengatakan, "Ya, izinkan aku ini membuat strategi ya Rasulullah." Ya, Rasulullah mengatakan, "Lakukan." Langsung ditipu saudara Ashraf ini dan langsung ditusuk saudara. Ini adalah orang kafir. Sebagaimana juga kepada orang muslim juga akan dihukum mati coba saudara sekalian. Tadi yang disampaikan oleh Kiai Roni saudara, ada seorang dalam satu riwayat adalah istri sahabat buta, dalam satu riwayat adalah budak perempuan saudara sekalian. Ya, berkali-kali dia ini menghina dan mencaci Rasulullah, dan sudah disampaikan berhenti, kamu jangan menghina Rasulullah. Ya, masih saja ngomel dia saudara. Berhenti, kamu jangan mencaci Rasulullah. Masih terus ngomel saudara. Berhenti, kamu jangan menghina Rasulullah. Ya, sahabat buta ini saudara tidak panjang lebar saudara, langsung mengambil pisau dan ditusuk perempuan ini saudara.
Dan ketika pagi ramai saudara kaum muslimin dan para sahabat ketika itu saudara, dan kemudian dibawalah lelaki buta ini dan ditanya oleh Rasulullah SAW, apa yang kau lakukan? Aku membunuh ya budak perempuanku ini karena dia itu suka menghina dan mencaci engkau ya Rasulullah. Rasulullah SAW mengatakan, ala isyhadu anna damaha hadar. Saksikanlah bahwa darah wanita itu tidak bisa dituntut. Takbir. Saudara sekalian rahimakumullah. Demikian juga saudara, apakah hanya di zaman Rasulullah SAW saja keadilan itu tegak saudara? Tidak seperti yang dijelaskan tadi saudara. Pada zaman Khalifah Abdul Hamid yang kedua saudara, Prancis dan Inggris mau macam-macam saudara, membuat sebuah teater yang akan menghina dan merendahkan Rasulullah SAW. Langsung kemudian saudara ya diancam oleh Sultan Abdul Hamid yang kedua, kalau engkau tetap melakukan itu maka akan aku kirim pasukan dan aku kerahkan seluruh kaum muslimin untuk melakukan jihad fisabilillah. Ketika itulah saudara, Inggris dan Prancis saudara ketakutan saudara. Takbir. Ya, tidak hanya itu saudara, jangankan Rasulullah saudara sekalian, wanita muslimah ketika itu saudara di kota Amuriah saudara, ketika diambil disingkap jilbabnya saudara, Mu'tasim billah ketika itu dipanggil oleh wanita ini, wahai Mu'tasim di mana engkau? Wahai Mu'tasim di mana engkau? Hanya dengan seruan itu datang saudara sekalian ya tentara yang dikirim oleh Mu'tasim billah saudara, yang ujungnya itu ada di kota Baghdad saudara, sampai yang depan ada di kota Amuriah saudara, dan kota Amuriah ketika itu ditaklukkan oleh Khalifah Mu'tasim billah saudara. Takbir. Allahu Akbar. Apakah hanya itu saudara sekalian rahimakumullah? Ya, ditegakkan juga kalau khilafah dikatakan intoleransi saudara. Ya, ini orang yang akalnya sehat atau akalnya gila saudara? Gila atau waras saudara? Coba Rasulullah SAW ketika itu mewujudkan saudara sekalian perdamaian, toleransi yang sangat luar biasa. Ketika Rasulullah SAW saudara sekalian ya, ketika itu saudara orang-orang Quraisy ketika itu Walid bin Mughirah atau juga Al-Aswad ibnul Muthalib dan juga Umayyah bin Khalaf, mereka menawarkan toleransi kepada beliau Rasulullah SAW. Bagaimana jika engkau beribadah kepada Tuhanmu dan kalian kaum muslimin beribadah kepada Tuhan kami? Dalam riwayat yang lain juga disebutkan, andai engkau menerima Tuhan-Tuhan kami, niscaya kami akan menyembah Tuhanmu. Ketika mereka minta seperti itu saudara sekalian, langsung turun ayat surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Untuk kalian adalah agama kalian, untukku agamaku. Namun di sisi yang lain saudara sekalian, ayat-ayat yang lain menjelaskan bagaimana keagungan Rasulullah, bagaimana keagungan Islam yang mewajibkan untuk bertindak adil kepada orang-orang muslim dan juga non-muslim, bertindak untuk menyantuni saudara orang muslim dan non-muslim sama, bertindak untuk mencintai muslim dan juga non-muslim itu sama di dalam pandangan syariat di dalam pandangan pemerintahan khilafah. Disebutkan oleh Allah SWT dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fiddin wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu. Allah SWT tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil kepada orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu saudara. Dan ini dipraktekkan oleh Rasulullah saudara. Ketika ada orang Yahudi saudara yang dia minta saudara sekalian, demikian juga zaman Khalifah Umar juga dipraktekkan saudara. Maka ketika itu orang Yahudi langsung disuruh berhenti meminta-minta saudara, dan tidak dilarang untuk dipungut jizyahnya saudara. Dan ketika itu seluruh rumahnya, seluruh makanannya, seluruh kesehatannya saudara dijamin oleh Khalifah Umar bin Khattab saudara. Demikian juga saudara sangat terkenal saudara sekalian
sekalian, ketika penaklukan saudara, ya, penaklukan kota Konstantinopel saudara sekalian, maka ketika itu saudara sekalian rahimakumullah, ya, Muhammad Al-Fatih mengatakan, ya, saya Sultan Muhammad Al-Fatih memberitahu kepada kalian, saudara-saudara kalian semua yang hadir, bahwa hidup kalian dan saudara-saudara kalian dan kebebasan kalian kami lindungi, saudara. Adil atau tidak khilafah, saudara? Adil. Melindungi kehormatan atau merendahkan kehormatan, saudara? Melindungi jaminan sosial atau menyengsarakan, saudara? Mensejahterakan atau menjadikan melarat, saudara? Takbir. Takbir. Oleh karena itu ini yang saya sampaikan, ya, kepada Presiden Jokowi dan juga kepada Kiai Ma'ruf, ya, hentikan kriminalisasi kepada Hizbut Tahrir. Takbir. Hentikan kriminalisasi kepada FPI. Takbir. Hentikan kriminalisasi kepada khilafah. Takbir. Karena sesungguhnya khilafah itu adalah perisai yang menjadikan Anda itu menegakkan khilafah mulia di tengah-tengah umat manusia. Takbir. Anda akan menjadi pemimpin yang sejati di tengah-tengah dunia ini. Takbir. Anda akan menjadi pemimpin yang adil di tengah-tengah kehidupan manusia ini. Takbir. Dan ketahuilah bahwa khilafah ini adalah janji Allah SWT dan Rasulnya. Summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Kemudian akan kembali khilafah itu atas dasar metode kenabian. Maka khilafah ini adalah janji Allah SWT. Kalau boleh saya ibaratkan, saudara sekalian, ada seorang anak muda yang sukses, seorang laki-laki yang gagah perkasa, memiliki harta yang banyak, memiliki istana yang banyak, memiliki mobil yang mewah, saudara, yang dia itu telah dibesarkan oleh bapaknya, telah dilahirkan oleh bapaknya. Dia sukses semuanya itu karena bapak dan ibunya, saudara. Ketika dia sukses, dia mengatakan, kamu bukan bapakku. Kira-kira marah tidak bapaknya, saudara? Anak yang soleh atau durhaka, saudara sekalian? Saudara sekalian, manusia ini diciptakan oleh Allah SWT. Manusia dicukupi rezekinya oleh Allah SWT. Allah ini yang paling tahu yang agung dan yang hina, saudara sekalian. Allah ini tahu dengan syariatnya, dengan Al-Quran, apa yang menjadikan manusia ini mulia dan apa yang menjadikan manusia ini menjadi manusia yang rendah dan hina, saudara. Terus kemudian kita ini tidak mau dengan syariat Islam, saudara. Ini akalnya waras atau gila, saudara? Gila. Memusuhi khilafah dan syariat Islam, saudara sekalian. Ini waras atau tidak waras, saudara? Tidak waras. Waras atau tidak waras? Shallu ala Nabi. Oleh karena itu, saudara sekalian, kami menyeru kepada para ulama, para habaib dan para tokoh dan seluruh kaum muslimin, mari kita bersama-sama memfatwakan bahwa dua politisi dari partai BJP tadi itu adalah wajib dihukum mati. Takbir. Halal darahnya. Takbir. Dan kami serukan kepada tentara-tentara Islam di seluruh dunia, segera kalian mengirim seluruh barisan dan tentara Anda menuju kepada India dan segera memaksa kepada pemerintahan India untuk menghukum mati. Takbir. Dan kalau mereka tidak, maka kalian adalah halal untuk melakukan jihad fisabilillah. Takbir. Dan yang ketiga, wahai tentara-tentara muslim di seluruh dunia, segeralah kalian bersatu padu dan tegakkan khilafah Islamnya. Takbir. Tegakkan khilafah yang akan melaksanakan jihad dan melindungi seluruh umat manusia. Takbir. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Baik, yang terakhir adalah penyampaian pernyataan bersama yang insya Allah nanti semua peserta dimohon untuk ke depan ya. Nanti langsung menyesuaikan dan kita berdiri. Baik, langsung aja Ustaz, dipimpin.
BJP, Nupur Sarma dan Nafid Kumar Jindal telah begitu lancang menghina kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin dan kitab suci Al-Qur'an. Sarma menjabat sebagai juru bicara, sementara Jindan adalah kepala operasi media BJP, Bharatiya Janata Party. Keduanya melontarkan kata-kata yang menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sarma mengeluarkan pernyataan di sebuah acara debat di televisi, sedangkan Jindan mencuitkannya di media sosial. Dalam sebuah debat yang disiarkan stasiun televisi India Times Now pada tanggal 26 Mei, Sarma mengolok-olok Al-Quran yang menurutnya telah mengatakan bahwa bumi itu datar. Dia juga membuat pernyataan tentang Nabi Muhammad SAW yang telah memicu kemarahan besar-besaran di kalangan umat Islam dengan mengatakan Nabi Muhammad SAW menikahi seorang gadis berusia 6 tahun dan kemudian berhubungan seks dengannya pada usia 9 tahun. Berkenaan dengan hal itu, kami, advokat, ulama dan tokoh Jabodetabek menyatakan, pertama, mengecam dan mengutuk keras tindakan politikus Partai Bharatiya Janata Nupur Sarma dan Nafid Kumar Jindal yang merupakan partai penguasa di India. Perdana Menteri India Narendra Damodar Das Modi sebagai pimpinan Partai Bharatiya Janata dan penguasa otoritas India bertanggung jawab penuh atas kasus pelecehan wibawa dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha, kitab suci Al-Qur'an, sekaligus telah merendahkan kehormatan Islam dan kaum muslimin. Kedua, tindakan lancang dan pelecehan ini hanyalah salah satu peristiwa dari banyaknya kasus tindakan diskriminatif, represif, kekerasan, pembantaian, persekusi dan sikap anti-Islam yang dialami oleh umat Islam di India di bawah kendali dan tanggung jawab otoritas Modi dan pemerintahan India. Setidaknya ada beberapa peristiwa berdarah yang memilukan yang dialami umat Islam di India, yaitu 1. Kekerasan dan diskriminasi terhadap kaum muslimin di Gujarat, India. Kekerasan berdasarkan sentimen anti-Islam ini pecah di Gujarat pada sekitar 27 Februari hingga 1 Maret 2002. Para pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi, Bharatiya Janata Party disebut yang pertama memprovokasi demonstrasi yang berujung kekerasan terhadap kaum muslimin di Gujarat, India. Modi yang saat itu belum menjabat sebagai Perdana Menteri disebut turut terlibat menyulut kekerasan, kerusuhan dengan menebarkan seruan yang menghasut, yang memperburuk situasi. Modi dan petinggi BJP lainnya menganggap insiden kereta terbakar itu adalah terorisme yang dilakukan oleh umat Islam Gujarat yang mayoritas. Kasus itu menjadikan umat muslim termasuk anak-anak dan perempuan menjadi target penyerangan dan mayoritas korban. Total ada 1044 orang meninggal, 223 hilang dan 2.500 lainnya terluka. 2. Kerusuhan dan penyerangan terhadap kaum muslimin di Muzaffarnagar. Kekerasan ini pecah di distrik Muzaffarnagar, Uttar Pradesh pada Agustus September 2013. Kasus ini menewaskan total 62 orang di mana 42 muslim dan 20 umat Hindu dan melukai 93 lainnya. Kerusuhan ini membuat lebih dari 50.000 mayoritas muslim warga Muzaffarnagar mengungsi. 3. Penyerangan dan kekerasan terhadap kaum muslimin di New Delhi. Kasus ini berawal dari tindakan diskriminatif dan Islamofobia Modi terhadap umat Islam di India yang tidak mengakui kewarganegaraan warga yang beragama Islam melalui amandemen Undang-Undang Kewarganegaraan yang disahkan pemerintah pada tahun Desember 2019. Dalam kasus ini, komunitas nasionalis Hindu menyerang kawasan mayoritas umat Islam di timur laut New Delhi, mulai dari menghancurkan bangunan, menjarah toko-toko, hingga menyerang warga muslim di wilayah itu. Setidaknya 53 orang terbunuh dalam insiden itu. 2/3-nya merupakan umat muslim yang tewas tertembak, terpenggal, hingga dibakar hidup-hidup. 4.
tindakan diskriminatif dan anti-Islam yang dilakukan oleh otoritas yang memaksakan penanggalan jilbab hingga pilihan untuk meninggalkan agama Islam bagi muslimah di India jika ingin tetap menempuh studi di kampus India. Bermula pada Februari 2022, sebuah perguruan tinggi di negara bagian Karnataka melarang sekelompok mahasiswi berhijab masuk kelas. Ketiga, menyeru kepada pemerintah Indonesia melalui Departemen Luar Negeri untuk mengajukan protes keras kepada pemerintah India, memanggil Duta Besar India untuk Indonesia sampai mengambil sikap tegas, memutus hubungan diplomatik dengan India sampai kedua politisi BJP pelaku pelecehan terhadap Nabi Muhammad SAW, Ummul Mukminin Siti Aisyah dan Al-Quran dihukum secara tegas, bukan hanya diberlakukan sekorsi. Ketiga, mengajak dan menyeru kepada segenap kaum muslimin untuk melakukan aksi boikot terhadap India dengan melakukan tindakan termasuk tetapi tidak terbatas pada tidak membeli, memakai atau mengkonsumsi produk India, tidak menggunakan fasilitas atau layanan yang disediakan atau produk India, tidak melakukan kerjasama baik hubungan kerja atau perdagangan dengan India, termasuk tidak melakukan kunjungan ke India untuk wisata urusan apapun. Keempat, mengajak, menyeru kepada segenap kaum muslimin untuk melipat gandakan perjuangan menegakkan khilafah, sebab hanya khilafah yang benar-benar dapat menjadi junnah, benteng yang akan melindungi wibawa dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW, Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha, kitab suci Al-Quran, kehormatan Islam dan kaum muslimin. Khilafah akan menghukum mati siapapun yang berani lancang menghina dan melecehkan Nabi Muhammad SAW, Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha dan kitab suci Al-Quran. Khilafah akan mengirim pasukan untuk mengumandangkan seruan jihad guna memerangi otoritas kekuasaan dari negara manapun yang melindungi dan memberikan kebebasan kepada segala tindakan yang menghina dan melecehkan Nabi Muhammad SAW, Ummul Mukminin Siti Aisyah dan kitab suci Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu, dan ketahuilah bahwa sungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Al-Anfal ayat 34. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukup bagi kami Allah sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penolong. Jakarta, 8 Juni 2022. Advokat, ulama dan tokoh Jabodetabek. Ahmad Fajruddin SH, koordinator ditandatangani. Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahumma shalli ala Muhammad!